Nasalaka ridhaka ya Allah summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ahli baiti wa ila jami' sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il awliya was salihin wa syuhada wal qurra wal fasirin wa sadaqis syukur wa jami'il mu'allifat wa khususan al mu'allif hadzal kitab sulsati wa sanadihi wa jami'i masayikhina masayikh pungangan almarhumin masayikh wa amwatul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min abina wa ummina jadina jadatina wa man intasaba ilaina ajma'in bihaqqi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin amin. Halaman masih halaman 9. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal islamu itu ya. Lananapun utawi Islam bahwa mangka utawi Islam iku ma bunia ala khamsin, perkara kang dibangun, ma perkara bunia dibangun ala khamsin ing atase 5. Syahadati alla ilaha illallahu, badal daripada khamsin jadi syahadati, syahadatin. Syahadati alla ilaha illallahu, suwiji nyakseni alla ilaha satemene ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setemene utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa iqamus sholati atau wa iqamis sholati lan ngadegaken salat. Wa itaiz zakati lan ngawehaken zakat. Wa shaumi ramadhana lan puasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti lan munggah haji ing Baitullah. Man ing wong istata'a kang kuasa sapa wong ilaihi maring Baitullah apane sabilan ing dalane. Kemudian berikutnya adalah daripada rukun agama adalah Islam. Sekalipun memang ketika kita mengatakan Islam, maka di dalamnya sudah tercakup juga adalah iman dan ihsan ya. Sebagaimana yang telah lalu disampaikan, idza qila al-Islam yastamilu iman wa ihsan. Tetapi ketika diucapkan iman, maka di dalamnya belum termasuk Islam dan ihsan. Infirad, maka dia terpisah. Maka kenapa? Karena Islam itu menjadi identitas. Apapun agamamu Islam. Ya kan, tentu ketika orang mengatakan beragama Islam, orangnya muslim, juga di dalamnya adalah ada iman ya. Tapi namun mukmin belum tentu muslim. Gitu. Perbedaannya begitu. Adapun Islam ialah
ma bunia ala khamsin, apa yang dibangun, yang didirikan, ditegakkan atas 5 rukun. Ini yang mendasari rukun Islam itu ada 5 ya kan, 5 rukun. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, memberikan kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan, memberikan kesaksian, syahadah. Dalam kitab-kitab kecil lain disebut bahwa yang dimaksud makna syahadat adalah meyakini dan mengikrarkan serta menyebarluaskan kepada yang lain bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Syahadah, menyaksikan, ini bukan berarti melihat dengan mata, bukan berarti melihat dengan mata lahir atau mata batin, sekalipun Allah tidak dapat dilihat, ya kan? Dengan mata baik lahir maupun batin tidak bisa dilihat kecuali orang yang sudah mati, ya kan? Orang yang sudah mati dapat melihat Allah nanti di surga, ketika di surga. Maka ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, bertemu Allah, melihat Allah, maka harus mati dahulu, ya kan? Atau mendahulukan kematian. Bisa boleh hidup tapi mati, mematikan diri, ya kan, demi memperoleh kehidupan yang abadi. Nah, ini tingkatan ma'rifat nanti bisa membahas begitu, mematikan diri, mentiadakan diri sendiri. Karena yang lain selain Allah itu tiada sesungguhnya, ya kan? La maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Tidak ada yang ada selain Allah. Selain Allah adanya hanya semu, adanya hanya semu saja, ya kan? Ada karena diadakan, ya kan? Tidak ada karena ditiadakan. Sementara Allah adalah wujud secara hakiki. Itu la ilaha illallah, ini kalimatnya disebut namanya kalimat tauhid, ya kan? Kemudian redaksi kalimatnya terdiri dari nafi dan isbat. La didahului dengan la, artinya mentiadakan, mentiadakan ketuhanan, ya kan? Mentiadakan yang bersifat berbau anasir ketuhanan, semua ditiadakan. Itu namanya nafi. La ilaha, tidak ada Tuhan, ya kan? Illallah, ini namanya isbat, ditentukan, ditetapkan. Selain Allah, selain Allah tidak ada Tuhan. Itu redaksinya. Atau apa namanya istilahnya? Kalau susunan kalimat itu apa namanya? Dah ya, itu yang pertama. Islam itu apa yang dibangun dari 5 perkara. Yang pertama, meyakini, mempercayai, menekadkan dengan hati, dan mengikrarkan dengan lisan, mengakui dengan lisan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Tuhan, itu pasti bukan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan-Tuhanan, ya kan? Berbeda. Sekalipun namanya Tuhan. Wa anna Muhammadan, dan yang kedua wa anna Muhammadan, kalimat syahadah nubuwiyah. Kalau yang tadi rububiyah atau ilahiyah, uluhiyah, ya kan? Ilahiyah atau uluhiyah tentang ketuhanan, berikutnya adalah tentang kesaksian terhadap kenabian. Wa anna Muhammadan, lan setemene utawi Nabi Muhammad iku Rasulullahi, utusan Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Karena Nabi akhir zaman, nabinya umat Islam, ya kan? Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, sekalipun penciptaannya Nabi Muhammad itu di awal, sebelum alam semesta dicipta, justru Nur Muhammad lebih dahulu diciptakan. Laulaka ma khalaqtul aflak.
ya kan? Dalam hadis qudsinya, jika bukan karenamu wahai Muhammad, jika bukan karenamu ya wahai Muhammad, tentu aku tidak akan menciptakan alam ini. Ya kan? Entah dari Ahmad jadi dari Ahad, ya kan? Nanti dalam ilmu tasawuf, ya kan? Ilmu bahkan menuju ilmu ma'rifat, hakikat ma'rifat, itu penjabarannya dari situ, dari Ahad, qul huwallahu ahad, menjadi Nur Ahmad, ya kan? Ahmad, ruh, terus. Ahad, Ahmad, kemudian arwah, jadi ruh. Karena awal ciptaan semua makhluk bermula dari nurnya Nabi Muhammad. Dari nurnya Nabi Muhammad kemudian diciptalah banyak makhluk yang lain. Maka terciptalah namanya arwah, ruh. Dari ruh itu kemudian jadilah jisim, ajsam, bentuk, ya kan? Ada berbentuk apa. Dari ajsam melalui proses dulu sebenarnya sebelum ke ajsam, ke arham, di dalam rahim. Kemudian baru ajsam, ya jisim, berbentuk siba, berbentuk mangparit, berbentuk agus, itu bentuk begitu. Nah, itu ya. Maka disebut Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna, aslul maujudat, pokoknya dari semua makhluk yang wujud. Itu harus diyakini betul bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, Rasul Allah. Tuh, itu rukun atau bangunan pertama dari Islam adalah syahadat. Baik itu syahadat uluhiyah ataupun syahadat nubuwiyah, syahadat tentang ketuhanan atau syahadat tentang kenabian. Kemudian wa iqamis salat, yang kedua adalah mengerjakan salat. Salat 5 waktu yang dipardukan kepada kita umat Islam hendaklah dilaksanakan, ya kan, tepat pada waktunya. Dilaksanakan tepat pada waktunya. Ada aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaannya. Makanya erat kaitannya semua, ya kan, ketika bicara Islam erat kaitannya karo fikih, ya kan. Ketika bicara soal iman maka erat kaitannya dengan tauhid, tentang ilmu tauhid. Jadi, tauhid Islamnya itu fikih, cakupannya tentu luas, bukan hanya rukun yang 5 saja. Kemudian berikutnya wa itaiz zakati, memberikan zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah memberikan zakat, di mana zakat itu adalah keparduan, kewajiban bagi setiap muslim, setiap mukmin yang memiliki kekayaan dan telah mencapai batas tertentu sing disebut namanya nisab. Yang disebut namanya nisab, maka wajib dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, diatur ning fikih, ya kan, diatur ning fikih. Wa shaumi ramadhana, lan puasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan juga merupakan rukun Islam. Salat sebagai ibadah personal, ibadah pribadi kita, ya kan, kepada Allah. Kemudian zakat adalah ibadah sosial, ya kan, ibadah sosial, berbagi kepada yang lain. Kemudian shaumi Ramadan, puasa Ramadan itu rukun Islam yang ke syahadat, salat, zakat, puasa. Yang keempat itu dalam banyak hadis disebutkan adalah untuk Allah. Puasa itu pahalanya untuk Allah. As-saumuli, puasa itu untukku, kata Allah. Kemudian yang kelima wahajjil baiti, naik haji ke Baitullah. Tapi kemudian disyaratkan naik haji ke Baitullah itu dikhususkan manis taqa'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengerjakannya.
Kata-kata mampu istata'a itu uraiannya panjang ya kan di dalam aturan bab haji di fikih ya kan, termasuk sehat badannya, waktunya sempat waktunya, aman perjalanan pulang perginya ya kan. Itu adalah istitoah. Nisob maka kemudian sering kita mengenalnya sama halnya dengan zakat. Nisob zakat, nisob haji. Padahal dalam haji sebutannya istitoah, mampu ya kan. Negarane memang memfasilitasi aman di perjalanane baik pulang maupun pergi ya kan, ana kendaraane, ana bekele, nggo sing digawane duwe ongkose, ana sing ditundanine ya kan. Alhamdulillah ya kan, Indonesia itu negara sing memang memperoleh fasilitas lebih dibanding negara-negara lain ya kan dalam hal haji. Maka ketika musim hajian Mekah itu ya kan, lingkungan haram itu hampir didominasi oleh jamaah haji Indonesia. 1% dari jumlah penduduk kuotane. Penduduk Indonesia 200 juta misalnya ya kan. Maka 200.000 yang berangkat haji dong 200.000 dikumpulnya dari siji ning tempat ya tentu akeh banget. Ya, akeh banget. Metek dukdek ya kan ning Mekah ning kana dukdek ketemu maning Indonesia maning ya kan. Kayak langka wong negara sejene. Kita kayak negara dewek bae ketika hajian di sana. Alhamdulillah begitu ya kan. Ada syarat istitoah. Lalu bagaimana ketika kita memang belum mampu, durung duit tetapi kemudian memaksakan. Ya kan, memaksakan pengin ini. Ya tidak ada larangan, ya kan? Ya tidak ada larangan. Urung mampu tapi pengin, berbagai cara pengin mangkat. Ya bahkan ulama-ulama terdahulu banyak yang sengaja munggah haji itu jalan kaki. Ya kan, jalan kaki. Ulama-ulama terdahulu ana sing Sam, ana sing Baghdad, ana sing Mesir ya kan, jalan kaki. Naik haji tiap tahun naik haji. Sekalipun wajibnya sekali, tapi para ulama dulu ya kan sungguh-sungguh ingin melaksanakan haji. Tiap tahun berangkat. Ya kan. Kalau kita hari ini tahun ini naik haji ya lunga mah ya nyiksa maneh. Lebih olok, ya kan lebih olok. Jalan kaki, kuning laut renang. Caklop hiu manten gitu kan. Caklop hiu manten. Nah, itu adalah Islam ya kan. Bagian yang kedua daripada rukun agama, iman, Islam. Wa kamal imani, diteruskan. Wa kamalul imani ya. Wa kamalul imani lan anapun utawi sempurnane iman. Ini kembali kepada penjelasan tentang iman. Sempurnanya iman iqrarun bil lisan. Ikrar bil lisani kelawan lisan. Iqrarun mengucapkan. Bil lisani kelawan lisan, kelawan cangkem. Wa tasdiqun lan beneraken bil jinani kelawan ati. Wa amalun lan ngamalaken, wa amalun lan migawe bil a'dha'i kelawan anggota badan. Sempurnanya iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota badan. Itu sempurnanya. Sebab pengertian dewek iman itu adalah amal bangsa hati, pekerjaan bangsa hati. Hatinya percaya sekalipun mithqala dzurratin, seberat biji sesawi, ada rasa iman, ada percaya, ngandel yen Allah itu satu, tunggal, dahulu dan tidak ada permulaan, akhir tiada batasnya. Dia adalah Tuhan bagi dirinya, ngaku ning atine doang, itu masuk kategori
masih iman. Mengakui aja, mengimani, mempercayai saja dalam hati, itu masuk kategori iman. Tetapi imannya belum sempurna. Sedangkan iman yang sempurna adalah iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wal amal bil a'dha. Gitu ya, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota badan. Kasolatil khamsi, kayak seumpama piro-piro sholat 5 waktu. Contoh mengerjakan dengan anggota badan adalah melakukan ibadah sholat 5 waktu. Wa nahwiha, lan sepadane sholat 5 waktu. Wa itsba'is sunnati, lan anut maring sunnah. Wa itsba'is sunnati, lan manut maring sunnah, nurut maring hadis Nabi. Ini pengertian sunnah itu beda-beda. Kalimat sunnah lamun jara ahli fikih artinya bukan wajib. Oh itu mah sunnah. Artinya mengerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya kan? Paling rugi lah orang di pahala sunnah. Sunnah jara ahli hadis adalah apa? Apa yang diucapkan dibiarkan, ya kan, kemudian apa namanya, oleh Nabi, ya kan, apa yang dikerjakan, diucapkan dan dibiarkan oleh Nabi, itu namanya sunnah dari ahli hadis, atau disebut juga hadis. Lamun ngomong arana hadis kauli, lamun meneng bae dintep arana takriri, ya kan, kayak kowe dikerjakan ya hadis fi'li, pekerjaan, melihat Nabi sedang melakukan ini, melihat Nabi sedang melakukan ini, kan gitu ya. Nah, itu namanya sunnah menurut ahli hadis. Ana maning sunnah menurut apa? Itu perbedaan makna ya, perbedaan makna. Makna-makna, ya kan, ketika mengucapkan sunnah. Paman maka utawi sapa ne wong taroka ninggal sapa wong al ikrara ing ikrar, barang siapa yang meninggalkan pengakuan, tiba-tiba orang ngaku nih, kok iman tak beli ngaku menang baik ngati doang, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Ketika ditanya, ketika disuruh ngaku tapi dia tidak mengakui, menang baik, maka fahuwa kafir, dia adalah orang kafir. Wa man lan utawi sapa ne wong tarokat tasdiqa, taroka ninggal ya wong atas tasdiqa ing beneraken, tasdik bil jinan tadi, barang siapa yang meninggalkan pembenaran, membenarkan di dalam hatinya, bahwa maka utawi si wong iku munafikun, munafik. Artinya ke ngomong-ngomong juga Islam, juga mukmin, juga iman, tapi dalam hatinya kosong, tidak ada keyakinan, tidak ada pengakuan terhadap apa yang diucapkan oleh lisannya, maka ia adalah munafik. Yahluduhuma binari abadan, yakhlidu tayukhalladu, yukhallidu dilanggengaken huma karone kafir dan munafik, binari ing dalam neraka, abadan ing dalam selawase. Keduanya, baik orang yang kafir maupun orang yang munafik, Allah langgengkan, Allah abadikan nanti di neraka, ya kan. Sekalipun tadi di atas bahwa ikrarun bil lisan, tasdikun bil jinan, dan amalun bil a'dha itu adalah kamalul iman, kesempurnaannya iman, tetapi ketika ditanya, ya kan, tidak ada pengakuan sama sekali. Ning lisane beli ngomong bahwa koke mukmin, koke muslim, kudu ngomong. Bahkan ning bahasane Sulamun Najat mah ya kitab sangat tipis tentang sholat, itu wajib, ya kan, aparane ataqidu wa ubayyinu li ghairi. Aku meyakini dan aku menjelaskan kepada orang lain.
ya kan? Pengertian iman itu begitu, aku meyakini dan aku juga menjelaskan kepada orang lain. Ya kan? Menjelaskan tentang dirinya bahwa dirinya seorang mukmin, dirinya sebagai mukmin, ya kan? Itu adalah bukti daripada ikrar. Ya kan? Bahkan bagi nabi dan rasul itu wajib untuk ngaku, ngomong, mengumumkan diri bahwa nyongke rasul utusan Allah. Ana Rasulullah. Ya kan? Unggal gawe surat kayak kue. Surat min Rasulillah. Bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah engkau. Kan begitu ya, diakui, ngaku. Karena apa? Ya dalam rangka mengajak supaya identitasnya jelas. Ya kan? Nabi kan tugasnya mengajak. Ngajak. Maka disinilah banyak ulama berpendapat ketika mendeklarasikan diri, nyong santri, nyong ustad, nyong kiai, itu penting. Supaya apa? Jelas. Wong sing arep milune, ya. Tong meneng bae, ya kan. Kemudian kitanya yang sudah ngaku santri ya dijaga bener. Santri ke Islam sing hari ini dianggap Islamnya bagus. Ya, santri itu ya. Santri mau lagi misalnya main judi, ya, santri apa? Ya kan. Misalnya kan dijaga, dihindari. Begitu ya. Karena Rasul pun begitu, anak dua ini sifat tablik, menyampaikan. Termasuk identitas dirinya disampaikan. Kayak pengumuman. Barang siapa yang meninggalkan tasdik, maka ia adalah munafik. Dan barang siapa yang meninggalkan ikrar, pengakuan secara lisan tentang iman kepada Allah dan seterusnya rukun iman yang keenam, maka keduanya, baik itu yang meninggalkan ikrar atau yang meninggalkan tasdik, membenarkan di dalam hatinya, keduanya masuk neraka secara abadi. Orang yang meninggalkan ikrar disebut kafir, orang yang meninggalkan tasdik disebut munafik. Waman lan utawi sopone wong taraka ninggal sopo wong al amala ing migawe, sedangkan orang yang meninggalkan mengerjakan tidak beramal, bahwa maka utawi si wong iku pasikun, pasek. Adapun orang yang meninggalkan pekerjaan itu pasek. Iman Gusti Allah, iman. Percaya Allah itu Tuhan, percaya. Percaya Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, percaya. Ngandel, sembayang, ora. Zakat, mong, eman, duite. Misalnya ya kan. Puasa, abot, perih, gitu. Lapar, bok mati, ya kan. Nah, namanya meninggalkan amal. Percaya, ngandel, cangkeme ngaku, nyukung Islam. Ngaku, ya kan. KTP-nya ya Islam. Tapi meninggalkan amal, maka ia disebut orang fasik. Waman lan utawi sopone wong taroka ninggal sopo wong isba as-sunnati ing manut maring sunnah. Barang siapa yang meninggalkan ikut dengan sunnah, sunnah itu adalah hadis Nabi ya tadi ya, bahwa maka utawi si wong iku mubtadi'un, wong kang gawe bid'ah, dolun kang sasar. Barang siapa yang tidak mengikuti hadis-hadis Kanjeng Nabi, maka dia adalah orang yang membuat bid'ah yang sesat. Ini tentang bid'ah ya kan. Sing tiap tahun rame bae ya kan. Tentang rame bae ya kan. Sunnah tentang hadis.